Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u, adapun rukun solat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ay hifdzon, tegasnya apakah membacanya itu sama saja dengan hifdzon dengan cara menghafal, au talqinan, atau ada yang ngajarin, ada yang bacain kepada dia, au nadhron, atau membaca surat Al-Fatihahnya itu dalam sholat sambil ngelihat Quran. Fil mushafi, melihat mushaf Quran. Jadi rukun sholat yang keempat ini adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terhitung dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu terdapat 7 ayat. Itu yang disebut sebagai surat Al-Fatihah. Adapun a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Begitu juga dengan amin, itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dengan demikian, kalau ada orang baca surat Al-Fatihah langsung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu udah cukup sah salatnya tanpa menyebut kata amin. Karena amin itu hukumnya sunnah. Tapi kita ngikut Nabi baca amin, kita juga sepatutnya seyogianya baca amin, supaya pahala kita lebih banyak lagi. Cuma sunnah saja, karena yang wajib itu ya 7 ayat tadi, dari bismillah sampai waladdallin. Nah, ini orang baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu boleh dibacanya dengan apalan. Kayak kebanyakan kita umat Islam kan pastinya apal surat Al-Fatihah. Bisa juga autalqinan, diajarin sama orang. Jadi ada orang belum apal surat Al-Fatihah, maklum baru tobat kemarin sore, belum pernah belajar Quran dan belum pernah ngapalin Al-Fatihah, tapi dia pengen sholat dia Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdolinnya itu diajarin sama temennya di sampingnya. Jadi dianya sholat, temennya bacain ke dia, dia niru bacaan temennya itu. Itu juga boleh begitu, nggak apa-apa. Yang penting dibaca surat Al-Fatihahnya. Maklum karena belum apal, niru bacaan temen yang ada di samping, no problem, nggak masalah. Au nadhron, atau orang sholat baca Fatihahnya sambil melihat Quran. Nah, ini banyak terjadi di mana-mana ini. Ini juga nggak masalah, nggak apa-apa. Baca Fatihahnya sambil melihat Quran. Jadi itu tidak usah dipermasalahkan, itu boleh semuanya. Boleh semua, nggak ada yang dilarang dalam agama. Wa tajibu fi kulli raqatin, dan Fatihah ini hukumnya wajib dibaca fi kulli raqatin, dalam setiap rakaat. Sawaun as-sholatul sirriyatu awil jahriyatu, sama aja sholatnya itu sholat sirriyah yang bacaannya pelan, duhur, asar. Nah, itu sholat-sholat yang sirriyah yang bacaannya pelan-pelan.
tetap Fatihah wajib dibaca. Awil jahriyatu atau bacaan sholat yang jahriyah, yang bacaannya kenceng nyaring kedengeran, maghrib, isya dan subuh. Itu sholat yang jahriyah, yang kenceng bacanya terdengar. Itu surat Al-Fatihah tetap wajib dibaca. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Wasawaun dan sama saja wajib baca surat Al-Fatihah. Siapa yang wajib? Al-imamu, orang yang jadi imam. Wal ma'mumu, dan orang yang jadi makmum. Wal munfaridu, dan orang yang sholatnya sendirian. Itu wajib baca surat Al-Fatihah. Li khabari sahihaini, karena ada hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kalau hadis Nabi yang riwayatinya itu Imam Bukhari dan atau Imam Muslim atau salah satu dari keduanya, itu namanya hadis sahih. Kalau hadis sahih itu hadis urutan paling pertama. Ibarat jenderal mah jenderalnya bintang 4. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Itu hadis kelas 1 VIP. Nah, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi kita? Man sol la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. La solata, la tidak ada solat liman bagi orang lam yaqra tidak membaca siapa orang bi Fatihatil Kitabi dengan surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Itu pembuka kitab Quran itu Al-Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah solatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik dia jadi imam kek, baik dia jadi makmum kek, baik dia jadi orang sholat sendirian kek, kalau dia enggak baca surat Al-Fatihah, dia anggap sholatnya batal. Walaupun bacanya surat Yasin, tapi enggak ada Fatihahnya, tetap batal. Karena yang wajib itu Fatihah, yang wajib itu surat Al-Fatihah. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwasanya yang wajib dibaca itu surat Al-Fatihah saja. Ketika berdiri, selain Al-Fatihah tidak ada yang wajib kita baca dalam sholat. Allahu Akbar, baca doa iftitah kan biasanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Terus habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terus baca apa? Surat Al-Ikhlas umpama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas juga hukumnya sunnah. Jadi yang wajib apa? Cuma satu, surat Al-Fatihah saja. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin, amin. Langsung ruku, Allahu Akbar. Sholat kita sah karena kita udah baca surat Al-Fatihah. Cuma pahalanya sedikit kurang dibanding teman kita yang baca doa iftitah dia baca, Fatihah dia baca, surat Al-Ikhlas juga dia baca. Ini banyakkan teman kita pahalanya. Di timbangan di padang mahsyar nanti di hari kiamat, itu timbangannya beratan teman kita nanti pahalanya. Karena bacaannya banyakkan dia. Sholat sih sama-sama sah sholatnya, cuma gedean dia pahalanya karena kerjanya banyakan dia. Kita kerjanya cuma baca Fatihah doangan, maka timbangannya gedean teman kita.
Nah, jadi sayang banget kalau kita cuma baca Fatihah doang. Kalau bisa dibaca semua itu yang sunnah-sunnah. Doa iftitah kita baca, Fatihah apalagi yang wajib. Surat-surat juga kita baca setelah waladhdallin amin itu baca surat-surat itu sebisanya. Saya umpama apalnya surat qul hu aja. Habis waladhdallin amin itu yang saya hafal cuma qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu rakaat pertama. Rakaat kedua juga saya bisanya qul hu aja. Gimana, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Rakaat pertama habis waladhdallin amin bacanya qul huwallahu ahad. Rakaat kedua habis waladhdallin amin bacanya qul huwallahu ahad juga. Boleh, enggak apa-apa. Sama-sama dapat pahala sunnah. Orang apalnya cuma segitu apalnya nggak masalah. Yang penting Fatihahnya jangan sampai ketinggalan. Kalau surat mah apa aja bebas, terserah. Mau Yasin ke, mau Al-Baqarah ke, Ali Imran ke, nggak baca surat juga nggak apa-apa kok. Waladhdallin amin, Allahu Akbar, langsung ruku, no problem brother, nggak masalah ya. Ini fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau madhab-madhab lain beda lagi aturan mainnya. Imam Abu Hanifah beda lagi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali beda lagi, Imam Malik beda lagi. Kita di Indonesia Nusantara ini mayoritas madhab Syafi'i, maka kita ikut madhab Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Karena guru-guru kita dari dulu, dari kita kecil itu ngajarin kita kitab fikih Syafi'i. Dan semuanya benar semua. Imam Abu Hanifah benar, Imam Malik benar, Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad bin Hambal benar semua. Semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Dan kita ngikut imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Insyaallah semuanya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara sampai sini saja dulu konten video masalah fikih madhab Syafi'i rukun sholat yang keberapa tadi? Yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konten ini terus berjalan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Cuma Allah aja yang tahu sampai mana akhir batasnya. Yang penting kita sebarkan ilmu agama kita kepada umat Islam sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, insyaallah kita lanjut ke bahasan selanjutnya, video berikutnya, yaitu tentang rukun sholat yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.